Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait materi homeostatis. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apa sih homeostatis itu. Jadi, homeostatis itu terdiri dari dua suku kata, homois dan statis. Homois ini artinya sama dan statis tidak berubah keadaannya atau tetap sama. Jadi, bisa dikatakan bahwa homeostatis ini merupakan suatu keadaan di mana lingkungan di dalam tubuh itu relatif konstan. Atau dengan kata lain bahwa homeostatis ini merupakan proses keseimbangan di dalam tubuh organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dinamis tentunya agar tetap bisa bertahan hidup. Istilah homeostatis ini pertama kali diperkenalkan oleh Walter Buchanan, di mana kata Walter Buchanan, homeostatis ini bukan sesuatu yang tidak pernah berubah. Dan homeostatis ini juga tidak selalu sama sepanjang waktu. Oleh karena itu, supaya sel agar bisa survive dalam keadaan sehat, maka seluruh aspek lingkungan harus tetap konstan. Dalam hal ini apa saja yang harus konstan? Ada komposisi kimianya, tekanan osmosis, suhu, pH, dan lain sebagainya. Nah, jika terjadi perubahan kecil, maka akan mengakibatkan fungsi sel itu tidak optimal. Dan jika terjadi perubahan besar, itu mengakibatkan sel dan tubuh itu mati, seperti itu. Nah, perubahan kecil ini seperti apa? Nah, perubahan kecil dalam lingkungan yang dinamis di dalam tubuh itu bisa menyebabkan sel-sel akan menjadi mati. Contohnya, yang akan menyebabkan sel mati ini, walaupun dalam jumlah yang relatif kecil, contohnya misalnya dehidrasi karena kurangnya air, kemudian zat makanan yang kurang atau bisa dikatakan kelaparan, kemudian sisa racun yang terakumulasi di dalam badan atau tubuh manusia, kemudian suhu berubah dengan mendadak. Itu adalah contoh dari perubahan kecil. Nah, jika terjadi perubahan besar dalam homeostatis ini, maka dapat menyebabkan menimbulkan suatu penyakit atau bahkan berujung pada kematian. Jadi, jika satu atau lebih sistem tubuh ini gagal berfungsi secara benar, maka homeostatis juga akan terganggu dan semua sel akan menderita. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memperoleh lingkungan yang optimal sebagai tempat mereka hidup dan berfungsi tentunya. Nah, jika gangguan terhadap homeostatis menjadi sedemikian berat, maka akan menyebabkan tubuh itu tidak lagi memungkinkan kelangsungan hidup, maka terjadilah yang namanya kematian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara tubuh kita menjaga kondisi supaya tubuh kita itu tetap homeostatis? Jadi, perlu kalian tahu bahwa tubuh kita ini memiliki sistem pengaturan yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh ini supaya agar terjaga, supaya tetap seimbang, seperti itu. Nah, sistem pengaturan ini terutama dikerjakan oleh dua sistem. Apa saja? Yaitu ada sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, untuk sistem saraf sendiri, dia ini menyampaikan pesan yang terjadi di dalam tubuh, serta meresponnya dengan cara menghantarkan sinyal-sinyal listrik antar serabut saraf. Berupa apa? Berupa neurotransmitter, seperti itu. Nah, sedangkan pada sistem hormon, itu melakukan dengan cara mengeluarkan molekul pembawa pesan dari kelenjar-kelenjar hormon yang ikut ke aliran darah ke seluruh tubuh, seperti itu. Nah, sistem saraf ini dia bedanya apa dengan sistem hormon atau endokrin, seperti itu. Bedanya apa? Kalau sistem saraf itu bekerja lebih cepat, sedangkan sistem hormon atau sistem endokrin ini bekerja lebih lambat, seperti itu. Dan perlu kalian tahu bahwa kedua sistem ini itu dapat bekerja sendiri-sendiri ataupun secara bersamaan. Dan ini telah diatur oleh sistem di dalam tubuh manusia supaya apa? Untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu kondisi yang homeostatis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa sih homeostatis ini penting? Jadi, homeostatis ini sangat penting. Mengapa? Karena sel dan jaringan tubuh hanya akan tetap hidup dan dapat berfungsi secara efisien ketika kondisi internal ini dipertahankan dengan baik. Artinya adalah antara komposisi cairan intra dan ekstraseluler yang konstan itu sangat dibutuhkan untuk mempertahankan bentuk dan fungsi dari sel itu sendiri.
tadi dikatakan di slide sebelumnya adalah bahwa agar supaya sel itu bisa survive dalam keadaan sehat, makanya kondisi internal di dalam tubuh juga harus seimbang. Dalam hal ini komposisi kimianya, suhunya, dan pH-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan di slide ini bahwa komposisi glukosa dan oksigen itu yang tidak normal menyebabkan terjadinya kerusakan dari organ. Selain itu, enzim dalam tubuh yang sensitif bila terdenaturasi maka metabolisme juga tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika bila suhu dan pH itu tidak optimum juga akan menyebabkan metabolisme terganggu. Jadi, ketika tubuh itu sebenarnya selalu dihadapkan dengan perubahan lingkungan eksternal serta kegiatan dan aktivitas yang terjadi di dalam tubuh atau lingkungan internal yang dapat merubah keseimbangan dari beberapa variabel penting. Dalam hal ini mungkin saja terkait dengan organnya itu sendiri. Nah, beberapa gangguan yang berasal dari lingkungan eksternal, misalnya seperti suhu panas lingkungan. Selain itu, kalau misalnya gangguan yang berasal dari lingkungan internal, seperti contohnya adalah kadar glukosa darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi misalnya. Jadi, beberapa gangguan pada homeostatis itu bisa terjadi secara singkat ataupun lebih lama. Nah, untungnya tubuh kita memiliki cara untuk mengembalikannya pada kondisi yang seimbang atau homeostatis seperti itu. Caranya gimana? Karena kita memiliki sistem saraf dan hormonal yang mengatur bagaimana tubuh agar kembali pada kondisi yang seimbang seperti itu. Selanjutnya, apa sih fungsi utama dari homeostatis itu sendiri? Jadi, fungsi utama homeostatis ini yang pertama adalah berespon terhadap perubahan lingkungan, baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Yang kedua adalah terjadi pertukaran zat antara lingkungan dan sel. Yang ketiga adalah pengaturan volume dan komposisi cairan tubuh. Yang keempat, pengaturan glukosa darah. Yang kelima, pengaturan temperatur tubuh dan lain sebagainya. Nah, kemampuan melaksanakan fungsi homeostasis ini akan berubah secara perlahan seiring bertambahnya usia, atau dia akan kurang mampu di dua ujung kehidupan, baik itu bayi sampai dia usia tua seperti itu. Nah, ketika masa kanak-kanak itu fungsi lebih efisien dan lebih efektif untuk melaksanakan fungsi homeostatisnya. Selanjutnya yang remaja itu tingkat efisiensi dan keefektifan dari fungsi homeostatis ini bisa berlangsung secara maksimum. Dan ketika menjelang tua, kemampuan melaksanakan fungsi homeostatisnya kurang efisien atau kurang efektif. Mengapa? Karena terkait dengan penurunan fungsi dari organ itu sendiri. Nah, fungsi tubuh itu sama dengan fungsi sel. Mengapa demikian? Karena homeostatis itu sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Sebagai bagian dari sistem yang terorganisasi, memberi kontribusi bagi homeostatis tentunya, sel-sel tubuh dapat hidup dan berfungsi jika ada cairan ekstrasel yang cocok bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, komposisi kimia dan keadaan fisik lingkungan internal hanya diperbolehkan menyimpang dalam batas-batas yang sempit, seperti itu. Nah, cairan yang berada di dalam sel dinamakan sebagai cairan intrasel. Sedangkan cairan di luar sel dinamakan sebagai cairan ekstrasel. Cairan ekstrasel yang berada di sela-sela sel dinamakan sebagai cairan interstisial sel, seperti itu. Nah, cairan ekstrasel akan ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Misalnya, jika ditemukan di dalam pembuluh darah, maka namanya adalah plasma darah. Jika ditemukan misalnya di dalam pembuluh limfe, maka namanya adalah cairan limfe. Contoh lain, misalnya jika ditemukan dalam sekeliling otak dan sumsum tulang, maka namanya adalah cairan cerebrospinal, seperti itu. Contoh lain, misalnya jika ditemukan dalam mata, maka namanya adalah aqueous humor. Nah, contoh lain lagi, misalnya jika ditemukan dalam sendi, namanya adalah cairan sinovial, seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa homeostasis itu merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Ini dapat terjadi secara alamiah apabila tubuh mengalami stres. Jadi, homeostatis juga distimulasi oleh stres.
Nah, stres itu bisa berasal dari eksternal dan bisa juga berasal dari internal. Stres yang berasal dari eksternal itu contohnya adalah panas atau dingin, kemudian suara berisik, oksigen di atmosfer rendah, tekanan psikologis, dan lain sebagainya. Dan yang termasuk dalam stres internal, contohnya misalnya kadar gula darah yang tinggi atau rendah, kemudian meningkatnya pH darah, dan lain sebagainya. Sebenarnya homeostatis itu terdiri juga atas homeostatis secara fisiologis dan ada homeostatis secara psikologis. Yang termasuk dalam homeostatis psikologis adalah ini berkaitan dengan keseimbangan emosional dan mental tentunya. Dan di dalam tubuh manusia, kalau homeostatis fisiologis itu dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih mekanisme dari homeostasis itu? Jadi, perlu kalian tahu bahwa mekanisme homeostasis itu sebenarnya diatur oleh hipotalamus. Apa sih hipotalamus itu? Jadi, hipotalamus itu merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel dari tubuh. Terus fungsinya apa? Fungsi dari hipotalamus ini yang paling utama adalah homeostasis tentunya, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh itu berjalan secara stabil. Mekanisme homeostasis itu sendiri juga dikoordinasi atau diregulasi oleh dua sistem. Sistem apa itu? Sistem endokrin dan sistem saraf, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi. Bahwa kalau misalnya sistem endokrin itu mengeluarkan nanti yang disebut sebagai molekul kimia. Nah, bersekretnya atau yang dikeluarkan berupa hormon. Sedangkan kalau sistem saraf itu yang dikeluarkan berupa impuls tentunya. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita itu melakukan sistem pengaturan dengan sistem umpan balik. Sistem umpan balik itu apa sih sebenarnya? Jadi sistem umpan balik itu merupakan suatu siklus yang memantau tubuh kita, mengevaluasi, mengubah, memantau kembali, mengevaluasi kembali, dan demikian seterusnya sampai terjadi atau tercapai kondisi homeostasis. Nah, umpan balik itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai umpan balik negatif atau disebut sebagai negative feedback, dan ada juga yang disebut sebagai umpan balik positif atau positive feedback. Terus yang dimaksud dengan umpan balik negatif itu apa? Jadi pada umpan balik negatif, perubahan semua faktor itu dikontrol secara homeostatis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Sedangkan umpan balik positif atau positive feedback itu jadi pada umpan balik positif itu perubahan tadi itu perubahannya akan semakin kuat. Jadi umpan balik positif itu lebih jarang terjadi sebenarnya. Namun umpan balik ini juga berperan penting dalam keadaan tertentu. Misalnya pada pelepasan oksitosin yang semakin banyak dengan semakin besarnya tekanan pada serviks ketika seorang ibu itu melahirkan, seperti itu. Kalau kontrol negatif contohnya apa? Misalnya pengaturan cairan, kemudian pengaturan tekanan darah, pengaturan glukosa tubuh atau glukosa darah, seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih komponen utama dalam mekanisme homeostasis itu? Jadi, pada sistem umpan balik itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada reseptor, yang kedua ada pusat kontrol, dan yang ketiga adalah efektor. Ayo, mari kita bahas gambar ini. Jadi, jika suatu stimulus itu menyebabkan perubahan pada nilai variabel di bawah kontrol homeostasis, maka perubahan ini akan dideteksi oleh reseptor. Kemudian, reseptor ini akan mengirimkan informasi melalui jalur aferen menuju ke pusat kontrol atau control center. Nah, dari pusat kontrol ini kemudian akan mengirimkan informasi melalui jalur eferen menuju ke efektor. Kemudian, efektor ini dapat berupa otot ataupun kelenjar
yang melalui aksinya akan mempengaruhi stimulus, sehingga nilai variabel akan kembali ke level normal, sehingga tercapailah homeostasis seperti itu. Terus apa sih yang dimaksud dengan reseptor? Apa sih yang dimaksud dengan control center atau pusat kontrol? Apa sih yang dimaksud dengan efektor? Mari kita bahas. Nah, jadi reseptor di sini yang dimaksud pada komponen utama dalam mekanisme homeostasis ini, jadi dia merupakan struktur tubuh yang memonitor terjadinya perubahan di dalam tubuh, kemudian mengirimkan inputnya ke pusat kontrol. Biasanya ini tuh dilakukan melalui sinyal listrik atau kimia di dalam tubuh. Contohnya, misalnya ketika cuaca dingin atau misalnya cuaca yang dingin terpapar pada kulit kita, maka saraf pada kulit kita akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai pusat kontrol seperti itu. Selanjutnya ada pusat kontrol. Jadi pusat kontrol ini dia itu menerima masukan dari reseptor, mengevaluasinya dan memberikan komando berupa keluaran tertentu jika diperlukan seperti itu. Dan biasanya ini tuh sistem kontrol ini dilakukan oleh otak tentunya. Sebagai contoh misalnya, ketika sinyal dari sistem saraf itu dibaca oleh otak bahwa misalnya terjadi penurunan suhu di luar tubuh yang jika didiamkan saja maka akan mengakibatkan suhu normal tubuh itu akan mengalami penurunan dan menimbulkan kondisi yang berbahaya tentunya bagi tubuh. Sehingga otak akan memberikan komando dengan mengirimkan perintah ke efektor seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih efektor itu? Nah, si efektor ini sebagai penerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk suatu respon tubuh. Dalam hal ini, hampir semua organ tubuh dapat berperan sebagai efektor. Contohnya misalnya, karena komando dari otak tadi yang diterima oleh efektor, misalnya sistem gerak, contohnya, maka otak akan memberikan komando kepada sistem gerak untuk bergerak menghangatkan tubuh, yaitu misalnya dengan cara menggigil, sehingga menghasilkan panas tubuh seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh mekanisme umpan balik negatif dalam homeostasis, yaitu pengaturan tekanan darah yang melibatkan refleks baroreseptor. Apa sih baroreseptor itu? Jadi, baroreseptor itu merupakan sensor perubahan tekanan darah yang terdapat pada pembuluh darah aorta dan karotis interna. Darah yang mengalir dalam pembuluh darah itu memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah. Jika denyut jantung itu lebih cepat, tekanan pada dinding pembuluh darah juga akan meningkat. Sebagai akibat dari tekanan pada dinding pembuluh darah yang meningkat tadi, maka akan terbaca oleh reseptor pada dinding pembuluh darah kita yang disebut sebagai baroreseptor. Jika terjadi stimulasi di baroreseptor sinyal, maka akan dikirimkan ke pusat vasomotor dan juga pusat kerja jantung yang ada di medula. Pusat vasomotor akan mengalami inhibisi sehingga sinyal akan dikirimkan ke efektor dan menghasilkan perubahan berupa vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Begitupun sinyal pada pusat kerja jantung akan mengirimkan sinyal pada efektor untuk menurunkan cardiac output. Cardiac output ini merupakan volume darah yang dipompakan oleh jantung setiap menitnya. Vasodilatasi dan penurunan cardiac output ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah sehingga tekanan darah akan kembali ke kondisi normal atau homeostasis. Itu adalah gambar atau respon peningkatan baroreseptor yang gambar bagian atas. Selanjutnya sebaliknya untuk gambar yang di bagian bawahnya. Saya akan mencoba menjelaskan. Jadi, jika terjadi penurunan tekanan darah, hal ini akan menghambat sinyal dari baroreseptor. Informasi ini akan diterima oleh pusat vasomotor dan pusat pengaturan kerja jantung yang ada di medula. Pusat vasomotor akan memerintahkan terjadinya vasokontriksi atau penyempitan pembuluh darah. Sementara
pusat pengaturan kerja jantung akan memerintahkan jantung untuk meningkatkan kontraksinya dan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung, sehingga terjadi peningkatan pada cardiac output. Maka, kedua hal ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat kembali ke kondisi normal, seperti itu. Ini adalah contoh mekanisme umpan balik negatif dalam homeostatis yang kedua. Ini terkait dengan pengaturan gula darah. Apa sih organ yang berperan? Organ yang berperan dalam pengaturan gula darah adalah pankreas atau kelenjar pankreas. Pankreas juga memainkan peranan penting dalam pengaturan homeostasis gula darah. Pengaturan yang dilakukan oleh organ ini adalah mensekresikan hormon insulin oleh sel beta pankreas dan glukagon oleh sel alfa pankreas. Insulin dan glukagon itu merupakan hormon yang bekerja secara antagonis atau berlawanan dalam mengatur kadar glukosa di dalam darah. Ketika terjadi kenaikan kadar gula darah, sel beta pankreas akan melepaskan insulin untuk menurunkan konsentrasi glukosa dengan cara meningkatkan ambilan glukosa oleh hati dan menyimpannya sebagai glikogen. Begitupun sebaliknya, ketika kadar glukosa darah turun, maka sel alfa pankreas akan menstimulasi pelepasan glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa dengan cara apa? Dengan cara memecah glikogen menjadi glukosa. Nah, melalui umpan balik negatif ini, konsentrasi glukosa darah menentukan jumlah relatif insulin dan glukagon yang disekresikan oleh sel beta pankreas atau sel Langerhans seperti itu. Selanjutnya, masih pada contoh negatif feedback, dalam hal ini pengaturan suhu tubuh seperti itu. Nah, saya akan mencoba menjelaskan gambar ini dimulai dari penjelasan gambar yang bagian atas. Nah, jika terjadi stimulus peningkatan temperatur tubuh, selanjutnya perubahan ini akan dideteksi oleh reseptor. Kemudian, reseptor akan mengirimkan informasi melalui jalur aferen menuju ke pusat kontrol atau control center. Dalam hal ini adalah pusat termoregulasi di otak. Pusat kontrol dalam hal ini pusat termoregulasi di otak ini kemudian akan mengirimkan informasinya melalui jalur eferen menuju ke efektor, atau dalam hal ini adalah pada kelenjar keringat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan sekresi dari keringat. Kemudian kelenjar keringat ini akan teraktivasi. Selanjutnya keringat yang panas tadi akan menguap ke lingkungan. Nah, proses pembuangan panas dengan penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Selanjutnya, terjadilah evaporasi atau penguapan dari keringat dan mengakibatkan suhu tubuh turun ke kondisi normal seperti itu. Begitupun sebaliknya untuk penjelasan gambar yang di bagian bawahnya. Jadi, jika terjadi stimulus penurunan temperatur tubuh, selanjutnya perubahan ini akan dideteksi oleh reseptor. Kemudian reseptor akan mengirimkan informasi melalui jalur aferen menuju ke pusat kontrol atau control center. Dalam hal ini pusat termoregulasi di otak tentunya. Pusat kontrol dalam hal ini pusat termoregulasi di otak tadi kemudian akan mengirimkan informasinya melalui jalur eferen menuju ke efektor atau dalam hal ini adalah otot rangka. Kemudian respon tubuh kita adalah badan kita akan menggigil sehingga banyak produksi panas yang dihasilkan dan mengakibatkan suhu tubuh itu menjadi naik ke kondisi normal seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh dari mekanisme umpan balik positif dalam homeostatis. Contohnya adalah refleks pembukaan serviks dan kontraksi rahim pada saat seorang ibu itu melahirkan bayinya. Jadi, kepala bayi akan mendorong serviks atau leher rahim dan kemudian impuls saraf akan dikirimkan dari serviks menuju ke otak. Selanjutnya, otak akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon yang disebut sebagai oksitosin.
Nah, hormon oksitosin ini nantinya akan dibawa melalui aliran darah menuju ke uterus dan akan menstimulasi kontraksi dari uterus itu dan mendorong bayi terus menuju ke serviks. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus sampai bayi tersebut berhasil dilahirkan. Seperti itu. Jadi, apabila mekanisme homeostatis ini mengalami gangguan atau perubahan yang terjadi terlalu berat untuk diatasi, maka akan timbul ketidakseimbangan homeostasis yang menyebabkan tubuh kita akan mengalami suatu penyakit. Jika hal ini terjadi, maka tubuh kita memerlukan bantuan dari luar tentunya untuk mengembalikan ke kondisi homeostasis, misalnya dengan menggunakan obat-obatan. Inilah salah satu proses pertahanan tubuh yang dimiliki oleh tubuh kita untuk menjaga kondisi tubuh tetap dalam kondisi homeostasis. Terima kasih.